Aduh, Otan kabur kemana nih sebelum api menjalar kemana-mana? Tolong! Gimana akting Otan? Keren dong ya. Udah setara sama aktor drama Korea kan? Tenang, kita nggak lagi dalam situasi perang kok teman. Apalagi syuting film kolosal. Tapi aksi gagah para kesatria berkuda ini berasal dari paman tentara dari kavaleri berkuda TNI Angkatan Darat, atau yang biasa disebut Denkavkut, Datasemen Kavaleri Berkuda. Cakep! Nggak usah ditanya lagi kenapa si kuda dipilih menjadi elemen utama untuk menjalankan tugas militer para tentara. Sebab sobat Otan yang gagah perkasa ini sangat cerdas untuk dilatih. Soal kecepatan berlarinya, nggak usah diragukan lagi. Ia mampu berlari hingga 88 km per jam. Waduh, lagi-lagi Otan terjebak sama adik-adik yang lagi latihan silat beksi nih teman. Bela diri khas Betawi ini bertumpu pada teknik pukulan. Jurusnya cakep-cakep banget ya penonton. Tapi, tahukah teman, jika semua olahraga bela diri dimulai dengan sikap kuda-kuda? Nah lo, jadi sebelum memulai latihan jurus demi jurus, apakah kita harus bersikap seperti sobat Otan si kuda? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuda-kuda bermakna sikap siaga dengan posisi kaki dan tubuh yang siap menerima serangan. Ternyata istilah sikap kuda umum digunakan pada seni bela diri di Asia. Konon sebutan kuda-kuda diasumsikan seperti menunggang seekor kuda. Jadi bukan berarti teman di rumah sikapnya harus mirip seperti kuda ya. Bukannya fokus latihan bela diri, malah makan rumput lagi. Teman, kegagahan dari seekor kuda itu memang bikin banyak orang terpesona ya. Kalau kita nonton dari rumah, kayaknya gampang-gampang aja tuh olahraga berkuda. Eits, tapi tidak semudah itu Ferguson. Bagi pemula, mengatur keseimbangan menjadi hal dasar yang harus dipelajari dan dibutuhkan kesabaran yang cukup ekstra nih. Tapi tenang, buah dari kesabaran berkuda dapat membentuk otot perut, memperbaiki postur tubuh dan otot punggung. Bahkan 45 menit olahraga berkuda dapat membakar 200 kalori loh, sebanding dengan olahraga aerobik. Cakep. Teman, berkuda bukan hanya untuk kesehatan fisik aja loh. Mental teman-teman juga bisa terasah dengan berkuda. Jadi bikin makin percaya diri dan mengurangi stres. Selain itu, berkuda juga bisa membantu terapi anak berkebutuhan khusus loh teman. Terapi ini disebut therapeutic riding. Dengan terapi ini, kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam berkomunikasi dengan orang lain bisa ditingkatkan. Ada Yolanda nih, gadis 16 tahun yang sudah 2 tahun mencoba terapi yang satu ini. Setelah rutin berkuda, perkembangannya mengesankan loh. Ia mampu mengenali namanya sendiri, berbicara dan mengontrol kuda, serta dapat fokus dalam belajar membaca dan berhitung. Cakep! Kenapa tuh? Bahagia banget mandinya sampai nyengir-nyengir segala. Kamu paling bisa deh sob. Pantesan mukanya sumringah. Ternyata mandinya dibantuin sama cewek cantik toh. Perkenalkan teman, kuda putih ini namanya Elsa, asli dari Norwegia. Mamalia dari genus Equus ini seneng banget mandi. Apa karena kuda itu fans berat air ya? Sebab mereka dapat menghabiskan 5-10 galon air per hari. Kermaks. Udah, mandi dulu yang bersih. Jangan nyengir mulu. Kalau ada yang lucu bagi-bagi kali sob. Jangan ketawa sendirian aja.
Elsa tadi beneran happy ketawa ketiwi. Sekarang Kak Resi mau kasih tahu alasan kenapa seekor kuda bisa nyengir kayak tadi. Kira-kira apa yang akan terjadi saat Sobat Otan melihat buah durian ini ya? Wah, lihat itu! Kudanya senyum-senyum kelihatan gigih loh. Apa yang lucu ya dari buah durian ini? Ada yang bisa tebak? Jawabannya salah semua nih. Karena kuda yang barusan memperlihatkan giginya bukan berarti nyengir atau senyum-senyum melihat buah durian. Aksi unjuk gigi kuda dilakukan untuk mendeteksi bau dengan lebih baik menggunakan organ vomeronasal. Dengan begitu, indera penciuman kuda akan bekerja jauh lebih baik. Walah, Otan pikir kamu punya selera humor yang receh juga, Sob. Teman, masih ingat kejadian pilu yang melanda Boy Sobat Otan? Karena kelelahan menarik delman, akhirnya Boy jatuh pingsan di tengah jalan. Sungguh peristiwa yang amat menyedihkan. Kesehatan kuda pekerja memang harus diperhatikan, teman, biar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Ada kabar baik nih untuk kesehatan para kuda pekerja di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Organisasi Jakarta Animal Aid Network bekerja sama dengan Suku Dinas Pertahanan Pangan dan Kelautan dan Pertanian Jakarta Selatan punya program bantuan sosial pemberian vaksin dan obat cacing untuk kuda pekerja secara gratis. Kuda pekerja yang disambangi oleh Sudin KPKP dan Jaan ini akan diperiksa terlebih dahulu. Harap tenang, Sob. Jangan bikin kerusuhan selama diperiksa oleh dokter ya. Pertama, petugas akan mengukur lingkar dada untuk menjadi acuan dosis vaksin yang dibutuhkan oleh setiap kuda. Vaksin yang diberikan adalah vaksin tetanus, teman. Karena Sobat Otan ini termasuk hewan yang rentan terkena tetanus apabila memiliki luka. Lewat luka itu juga tetanus dapat menular ke pemiliknya. Nah kan, ternyata ada salah satu kuda yang kedapatan memiliki luka di sekitar leher. Syukurlah para dokter cepat tanggap untuk memeriksa luka pada Sobat Otan ini. Karena masih harus menunggu hasilnya, kita doakan biar luka Sobat Otan ini cepat sembuh ya. Cukup ironis ya teman, melihat sebagian besar kondisi para kuda pekerja. Kandang kudanya jauh dari kata ideal. Wajar saja jika Sobat Otan ini lebih rentan terserang penyakit. Sejauh ini tercatat ada 740 ekor kuda pekerja di Jabodetabek. Dan pemberian vaksin tetanus serta obat cacing akan diusahakan menjadi program tetap Pemprov DKI Jakarta. Otan dukung 1000% untuk semua hal yang membantu kesejahteraan sobat-sobat Otan. Cakep. Peran kuda di kehidupan manusia memang sangat penting dan berjasa sejak ribuan tahun lalu, teman. Karena sejak dulu, sahabat manusia ini sudah dijadikan moda transportasi dan jasa angkut barang. Sama halnya yang dirasakan oleh Pak Taufik. Beliau menggantungkan mata pencahariannya sejak tahun 1990 sebagai kusir delman. Jatuh bangun perjalanan sebagai kusir sudah hatam ia rasakan. Ditambah situasi pandemi saat ini, yang mengharuskan beliau lebih panjang sabar lagi mengurus kuda-kudanya dengan pemasukan yang minim. Berbulan-bulan tidak menarik delman, menyisakan 4 ekor kuda dari 8 ekor yang ia punya. Meski baru bisa menarik delman setiap hari Sabtu dan Minggu di Setu Babakan Jakarta Selatan, namun semangatnya mencari nafkah tidak pernah putus, teman. Otan hanya bisa mendoakan agar Pak Taufik dan kusir delman lainnya bisa terus berjuang dan tetap memperlakukan sobat Otan dengan penuh kasih sayang. Semangat, Pak! Sepatu bukan sembarang sepatu, teman. Sepatu keren dan kece ini terbuat dari kulit kuda. Iya, kalian gak salah dengar.
Otan juga seumur-umur baru denger ada sepatu dari kulit kuda. Penasaran berapa harganya dan gimana bikinnya? Kita langsung tengok aja yuk ke tempat pembuatannya, daerah Kopo, Bandung. Jika seluruh pola sudah dibuat, selanjutnya proses cutting atau pemotongan. Kulit kuda ini kita gunting. Kulit kuda yang telah dipotong tadi kita jahit satu persatu untuk membentuk upper atau bagian atas sepatu. Nah, proses terakhir adalah pemasangan outsole atau sole bagian luar. Lalu lapisan kedua ditempel lagi dengan kayu. Dan terakhir, barulah dipasang sol kembali. Dijamin awet ini mah. Setelah proses yang panjang dan rumit, akhirnya jadilah sepatu kulit kuda. Tara! Benar-benar luar biasa keren ya. Cakep. Untuk membawa pulang sepatu premium ini, kalian harus merogoh kocek 7,5 juta rupiah, teman. Harga yang terbilang mahal untuk sebuah sepatu. Tetapi sebanding dengan kualitas yang didapat. Kalau mau yang lebih terjangkau, ada juga sepatu dari kulit sapi, seharga 2,5 juta rupiah, teman. Siang-siang begini, Otan mau kasih lihat yang manis. Wait, bukan es teh manis. Itu sih nanti aja pas buka puasa. Itu loh maksud Otan, si manis Javanica alias Trenggiling Jawa. Kok ada ular piton? Aduh, gimana ini? Terenggiling bisa ditelan bulat-bulat, teman. Kalau ketemu ular piton begini, sisik sekeras apapun bakalan percuma. Soalnya si piton bisa dengan mudah menelan terenggilingnya hidup-hidup. Tuh lihat, si terenggiling ini sudah mulai menggulungkan badannya. Ini tandanya dia sudah mencium sinyal bahaya. Meski seluruh tubuhnya diselimuti sisik, namun tubuh bagian bawah terenggiling sangat lunak. Makanya, ketika terancam, mereka harus menggulung seperti ini, teman. Ular pitonnya juga kayaknya penasaran tuh, teman. Dia kayak mau membelit si terenggiling. Help! Tolong! Wah, sepertinya ularnya tidak tertarik untuk memangsa si terenggilingnya, teman. Tuh lihat, si pitonnya melengos pergi. Untunglah. Selamat. Teman, walau pertahanan tubuh mereka kuat, seringkali tak mampu melindungi mereka dari tangan jahat manusia. Sungguh ironis. Posisi bertahan hewan ini justru memudahkan mereka untuk ditangkap. Terenggiling Jawa yang hidup di Indonesia pun tak luput dari perburuan. Tingginya perburuan terenggiling disebabkan oleh tingginya permintaan dari negara China dan Vietnam. Di kedua negara itu, obat-obat herbal China masih banyak menggunakan sisik terenggiling. Mereka percaya sisik si terenggiling mampu menyembuhkan radang sendi sampai meningkatkan produksi ASI.
Padahal ini belum terbukti secara medis alias mitos. Lagi pula, sisik terenggiling hanya terbuat dari keratin, zat pembentuk kuku dan rambut pada manusia. Teman, lihat mama terenggiling dan bayinya. Otan jadi ingat punya info unik seputar mereka. Jadi setelah lahir, bayi terenggiling langsung bisa berjalan loh. Nah, karena termasuk hewan mamalia, terenggiling menyusui anaknya kurang lebih 3-4 bulan. Pada masa itu juga, bayi terenggiling lebih sering digendong sama induknya. Gendongnya di pangkal ekor seperti ini. Teman-teman di rumah pasti sedikit khawatir deh. Itu kok bayi terenggiling malah digendong di pangkal ekor bukan di punggung? Apa nggak takut jatuh? Biar Dokter Made yang menjelaskan ke teman-teman ya. Silakan dok. Begini Otan, karena bayi terenggiling itu merasa nyaman di pangkal ekornya tersebut. Nah ini karena pertama ukuran dia meluk itu pas dengan ukuran pangkal ekor tersebut. Nah kedua, sisik yang di pangkal ekor itu lebih kecil dan tidak terlalu besar seperti sisik di tubuh yang di atas. Jadi dia bisa megang dengan leluasa. Ternyata bayi terenggiling sudah tahu tempat ternyamannya. Makasih penjelasannya ya dok. Teman-teman udah pada tahu kan kalau si mamalia bersisik ini pemakan semut? Nah beginilah kalau Sobat Otan ini sedang mencari makanan kesukaannya. Ia bakal mencari semut langsung ke sarangnya. Tahu nggak? Meski tubuh terenggiling ini berukuran 30 cm, tapi panjang lidahnya bisa mencapai 70 cm. Lidah lengketnya yang panjang ini sangat membantunya mencari semut di medan yang sulit seperti ini. Sob, emangnya kamu gak takut digigit semut? Ih. Oh, pantas. Sobat Otan ini kan bakal menutup matanya ketika makan, dan semut-semut tersebut akan langsung ditelannya. Itu karena si terenggiling tidak punya gigi. Oh iya, saat mencari makan, terkadang ia menggunakan keahliannya memanjat loh. Iya, terenggiling itu jago memanjat. Ia mengandalkan cakarnya yang tajam untuk memanjat pada batang kayu yang kasar. Selain itu, ekornya juga membantu menyeimbangkan saat Sobat Otan ini memanjat. Wah, boleh nih sob, kapan-kapan adu cepat panjat pinang pas 17-an. Apalagi nih, kamu juga bisa bergelantungan di dahan pohon sob. Ceritanya nggak mau kalah nih sama Otan. Wait, lagi-lagi ia pakai ekornya yang kuat untuk bergelantungan. Lihat deh teman, cara ia turun setelah bergelantungan. Keren maksimal.